Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kacau dan memalukan. Ya, menurut saya pribadi kacau, kacau, kacau. Bahkan memalukan sekali begitu ya. Ini Bareskrim tolak laporan relawan Ganjar soal Anies bandingkan Jokowi dan SBY. Apa yang mau diperdebatkan? Apa yang mau dilaporkan begitu? Hanya Anies membandingkan laporan ya dari kinerja dari jalan ya yang dilakukan oleh Jokowi dengan SBY. Kok tiba-tiba Anies Baswedan mau dilaporkan? Di mana letak logikanya begitu ya? Kalau dungu jangan dungu amat begitu kan? Kan begitu logika kita begitu. Artinya apa? Artinya bolehlah berdemokrasi begitu ya. Tetapi kan apa? Delik aduannya apa begitu kan ya? Maksudnya pencemaran nama baik dalam segi apa begitu kan? Masa hanya gara-gara Anies Baswedan membandingkan laporan ini dianggap sebagai bisa delik aduan dan sebagainya? Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu ya. Ya wajar relawan-relawan Ganjar ini gimana begitu ya. Ini sebenarnya berikan arahan begitu ya, biar dia paham begitu ya. Kalau tidak paham jangan hanya ikut-ikutan begitu ya. Tetapi mari kita baca beritanya seperti ini begitu ya. Inilah demokrasi kita harus hargai itu begitu ya. Ini komentar-komentar netizen ya. Bayangkan jika Ganjar berkuasa, rakyat yang kritis sedikit dilaporkan. Ngeri ya. Bisa saja itu terjadi begitu ya. Bareskrim tolak laporan relawan Ganjar soal Anies bandingkan Jokowi dan SBY. Hanya gara-gara membandingkan jalan tol begitu sesuai dengan data BPS. Lalu kemudian relawan Ganjar ya melaporkan Anies Baswedan. Di mana begitu letak logikanya? Bayangkan di mana delik aduannya, di mana yang salah dengan data itu. Terus kemudian di mana yang kemudian ya bisa di delik aduan di situ begitu ya. Ini kacau begitu ya. Tertawa saja. Banyak netizen yang tertawa melihat ini begitu ini. Timnya Anies ngaku-ngaku bahwa nama relawan Ganjar melaporkan. Lucu, maling teriak maling, strategi basi dan bisa ketebak bro ini. Jika GP berkuasa, relawan-relawan seperti ini makan tumbuh ke nih hegemoni akan menutup ruang diskusi plus kritikan dari oposisi ya. Bener banget udah cukup dan dipimpin orang-orang kayak gini. Sekarang saatnya orang pinter yang memimpin. Bahkan banyak ya lalu kemudian dianggap sebagai lucu, dianggap sebagai apa dan sebagainya begitu. Tapi kita harus hargai itu. Inilah demokrasi kita begitu kan. Walaupun dijadikan tertawaan ya, walaupun dijadikan masyarakat Indonesia tertawa melihat ini semua ya, tidak menjadi masalah, jangan dibully begitu. Inilah hak demokrasi kita begitu kan. Merasa kalah saing relawan main lapor, belajar hukum dulu dul ya, jangan seenak udelid lapor-lapor ini. Belum lagi ada yang nantang berkelahi sama Noel. Wah, ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Untung ya si Noel itu ya keluar di situ ya, tidak lagi menjadi relawan Ganjar begitu ya. Maklum aja bro, soal Ganjar dan pendukungnya sama-sama hobi nonton bokep ini. Pokoknya ngeri, apalagi kalau udah jadi penguasa. Bisa saja itu terjadi begitu kan. Relawan-relawan Pak Ganjar aja sudah banyak ya, sudah berani melaporkan seperti ini tanpa ada alat bukti begitu ya. Orang-orang yang dikritis dilaporkan bisa saja. Lantas bagaimana kalau Pak Ganjar jadi presiden? Kan begitu logikanya begitu ya. Ya, relawan itu tidak lepas dengan apa yang karakter yang dia dukung begitu kan. Sekarang juga sudah ya sehat tuh ini, masih capres aja anti kritik apalagi sudah jadi presiden, bisa makin otoriter. Gimana letak logikanya? Saya ketawa aja melihat berita ini begitu, apalagi komentar-komentar netizen begitu ya. Ini lebay sangat mereka ini, kontra data aja kalau memang memiliki data lain yang valid. Jangan dikit-dikit lapor. Pak Anies saja kurang kritik ya, kurang dihujat apa waktu beliau menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Tapi beliau santai aja, tenang dikit napa bro, jangan panik gitulah. Betul begitu ya. Padahal data yang diungkapkan itu data tidak bohong begitu ya. Mungkin ya dia kan memberikan berita bohong, mungkin melaporkan seperti itu. Tapi kan datanya kan sudah jelas di situ begitu. Ngapain juga begitu ya? Inilah politik kita begitu, berbagai cara dilakukan begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Bareskrim tolak laporan relawan Ganjar soal Anies bandingkan Jokowi dengan SBY. Ini menarik, sangat luar biasa menariknya begitu ya.
Relawan Ganjar Pranowo GP Center mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Anies Baswedan terkait dengan pidato politiknya yang membandingkan pembangunan jalan di masa pemerintahan ya saat ini dengan era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di acara Milad PKS ke-21. Namun laporan tersebut ditolak oleh penyidik. Ya iyalah begitu kan. Mana mungkin dia menerima begitu kan. Emang semua penyidik dianggap sebagai orang yang tidak paham terhadap hukum begitu kan. Dia kan orang pintar semua begitu kan. Ya mana yang baik dan mana yang delik aduan di situ begitu ya. Kita sudah melakukan diskusi panjang dan kita mendapatkan beberapa progres. Kebanyakan itu permasalahan data yang disebutkan oleh Pak Anies ketika pidato di Milad PKS katanya kepada wartawan di Bareskrim Polri. Tunjukkan datanya di situ begitu ya. Kalau berbohong di mana begitu kan. Padahal Anies Baswedan merujuk kepada data BPS yang dikelola oleh negara. Di mana begitu? Apakah tidak membaca itu begitu? Ya wajarlah, itulah pendukung-pendukung Pak Ganjar begitu ya. Sudah tahu kan representasinya kemana begitu ya. Bahkan kami pasti akan menambah lagi data-data yang kurang. Sebelumnya data sudah kami bawa dan kami sudah berdiskusi dengan Bareskrim. Data itu masih belum cukup. Lanjutnya, bahkan ya Haris mengaku mulainya melihat pidato Anies Baswedan di acara Milad PKS melalui YouTube. Selepas mendengar itu, Haris langsung mengakses data yang konteks pidato Anies melalui portal Badan Pusat Statistik. Bahkan intinya adalah saya di sini melaporkan Pak Anies adalah sebagai tokoh publik yang seyogianya itu menyampaikan data yang valid. Yang saya cukup sayangkan adalah pernyataan data yang tidak valid. Itu aja, tidak ada dua hal, tidak ada hal lainnya. Ya data yang tidak valid dari mana kalau data BPS seperti itu begitu ya. Jadi aneh begitu ya. BPS kan dikelola oleh negara begitu ya. Terus kemudian tidak percaya terhadap itu. Apakah seperti itu? Kan begitu logika kita begitu. Kan aneh begitu kan ya. Ya kita harus pintar dan cerdas dulu dikit lah ya untuk mengomentari terkait ini begitu ya. Bahkan dalam kesempatan itu Sekjen ya GP Center ini padahal sekjennya begitu ya. Bima Motaka mengatakan pihaknya hanya memberikan bantuan hukum kepada Haris. Dia mengatakan tak ada niat untuk menyerang Anies sebagai capres ya. Maksud tujuan kita di sini bukan untuk menyerang Anies atau menjegal Anies untuk menjadi presiden, tapi kami di sini mendampingi kawan kita bertujuan untuk penegak hukum, kata Bima. Wah, penegak hukumnya kita harus belajar hukum lagi nih ya. Aduh, ini kacau-kacau begitu ya. Sampai kan banyak di netizen itu tertawa melihat ini begitu ya. Dia menuturkan ketidakvalidan data yang diucapkan Anies menyebabkan kisruh di media sosial. Menurutnya hal itu merupakan pembodohan yang merugikan masyarakat dan pemerintah. Di mana yang kisruh begitu? Bayangkan. Ya, di mana yang kisruh coba ya? Yang merugikan masyarakat dan pemerintah ya, kita dirugikan, masyarakat dirugikan ya. Artinya gini, masyarakat kalau menurut saya ini menjadi pembohongan dan pembodohan juga karena data yang ditampilkan yang diucapkan tidak benar. Tidak benar dari mana? Itu kan data BPS begitu ya. Aneh begitu kan, membolak-balik ya fakta yang sebenarnya ya, yang kemudian menuduh orang ini kan bukan delik aduan tetapi dari asumsi pribadi begitu ya. Asumsi pribadinya ya seperti itu begitu, dianggap sebagai delik aduan. Kalau delik aduan itu ada proses di sana begitu kan, ada bukti di sana begitu. Kalau tidak ada bukti hanya asumsi doang ya pasti ditolak begitu kan dari Bareskrim begitu. Dianggap Bareskrim tidak tahu hukum begitu ya. Ya inilah hakikatnya mereka begitu kan ya. Jangan ditampilkan dengan ke publik kalau punya cara-cara seperti ini begitu ya. Bahkan lebih lanjut, Bima mengklaim pihaknya telah memiliki bukti terkait ketidaksesuaian pernyataan Anies dengan fakta data dari BPS oleh PUPR. Kita mengajukan 3 alat bukti BPS, PUPR, dan video ucapan Anies ketika menyampaikan itu di Milad PKS. Kita transkrip dari detik dari beberapa sampai detik beberapa ya. Jadi itu dasar kita melaporkan itu ke Bareskrim. Artinya kita melaporkan dengan asumsi mereka sendiri. Lucu banget begitu ya. Ditanya terkait unsur politis atas aduannya, Bima mengatakan aduan tersebut tak ada kaitannya dengan arahan dari Ganjar. Dia mengatakan pihaknya hanya melakukan pendampingan sebagai organisasi. Adapun terkait laporan yang ditolak Bareskrim, Bima menyatakan pihaknya akan terus maju memperkuat buktinya dan secepatnya akan kembali ke Bareskrim untuk membawa bukti yang lengkap. Kita maju terus ya, pantang mundur, kita akan membuktikan dan memperkuat bukti kita. Nantinya kita informasi kapan membuat laporan kembali ke Bareskrim. Karena kita juga ya perlu berkoordinasi dengan pihak yang mengeluarkan data itu, bahwa data itu belum kita lakukan. Maka kita berkoordinasi dengan penggunaan alat bukti tadi, maka kita akan kembali ke sini. Mudah-mudahan itu selesai.
Sebelumnya, bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan membandingkan pembangunan jalan tol di masa pemerintahan saat Pak SBY dengan Jokowi ya. Di situ disebutkan bahwa dalam beberapa hal ini lebih banyak yang dilakukan oleh Pak SBY, apalagi tol berbayar, apalagi jalan berbayar begitu ya. Namun menurut Anies berbagai dengan jalan tak berbayar yang bisa digunakan seluruh masyarakat tanpa ada biaya tambahan lainnya. Sementara era Jokowi hanya berhasil membangun jalan kurang lebih sepanjang 10-19 ribu kilometer. Tak hanya itu, Anies kemudian mendetailkan perbandingan jalan yang dibangun oleh pemerintah pusat, yaitu jalan nasional selama Jokowi memimpin negeri, ya, hanya sekitar 500 km dan dari jalan nasional yang terbangun. Jika dibandingkan dengan jalan nasional di pemerintah ini, maka membangun jalan nasional membangun sepanjang 500 km di era 10 tahun sebelumnya. Di era sebelum tahunnya 11.800 km, 20 kali lipat tandasnya. Ya, kalau panik para pendukung-pendukung Pak Ganjar dan dewan-dewan Pak Ganjar gimana begitu. Ini kan harus beri arahan mereka begitu biar paham, biar pinter, biar cerdas dikit lah, kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Dari Podcast Rakyat ini.